Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan dong. Ya, kenapa sih harus ada This is Podcast nih? Tujuannya adalah agar mendekatkan sekolah kita tercinta dengan warganet dong tentunya, dan pastinya lebih dekat dengan orang tua siswa juga serta orang tua yang lainnya. Terus juga untuk menggali potensi siswa dan guru, dan tentunya sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan. Nah, nanti ke depannya tayangnya kapan sih? Nah, tayangnya ini baru 1 kali 1 pekan. Tayangnya di mana? Di YouTube tentunya, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bisa didengarkan di Spotify ya Pak Tiwan ya, ataupun di Noise ya. Amin. Nah, kedepannya juga kita programnya akan banyak nih. Nanti ada sesi ngobrol dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan guru, dan bisa juga dengan karyawan Ibnu Sina. Nah, untuk tayangan perdana kita kali ini tentunya kita akan bertemu dengan orang nomor 1 di SD Ibnu Sina. Siapa Pak Tiwan? Ini dia Ibu Nur. Kepala sekolah kita tercinta. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah Bu Ani. Alhamdulillah. Cuacanya agak mendung ya Bu ya. Iya, mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya Bu Ani. Pastinya Bu. Dan harus sehat. Amin. Bu Nur, hari ini Bu Nur rumahnya Bu Nur tuh di mana sih Bu? Mau tahu Bu Ani? Penasaran Bu. Penasaran ya. Rumah saya di Muhammad Toha Bu Ani. Wah, lumayan lama ya. Ya, lumayan jauh lah. Kalau dari rumah ke sekolah itu sekitar 45 menit. 45. Bu Ani. Wah, lumayan Bu, melewati itu ya, lampu merah terlama. Iya, betul sekali. Jadi harus nyubuh Bu Ani Nyubuh, kalau ya. dari rumah itu ya. Bu Nur udah berapa lama di sini Bu? Alhamdulillah saya tuh dari 2005 ya Bu Aneng. Jadi kira-kira 17 tahun ya. Wah, lama banget Ibu. Iya, alhamdulillah. Berarti sebelum menikah udah di sini ya Bu ya? Sebelum menikah udah di sini Bu Aneng, betul. Alhamdulillah sampai sekarang Noval udah SMP. SMP-nya Ya, pun di anak Ibnu saya Sina yang ya. pertama SMP-nya di Ibnu Sina kelas 8. Anak saya yang kecil di TKB Bu Aneng. Sebentar lagi mau SD juga, tapi masuk lagi juga ke SD Ibnu Sina tentunya. Apa sih Bu yang bikin Ibu sampai bisa 17 tahun di sini Bu? Iya, yang pertama tentunya kenyamanan Bu Aneng. Kenyamanan Ya, kenyamanan itu yang utama yang bisa membuat saya betah di sini. Dan karena nyamannya rasanya kayak rumah kedua aja gitu. Iya, betul. Homey sekali ya Bu Iya, ya Ibnu homey Sina sekali. Terus kekeluargaannya Iya. yang ya begitu erat ya. Iya. Gitu ya. Jadi antara senior dengan yang junior juga tidak ada gap ya. Jadi saling bantu gitu, seperti itu Bu Aneng. Iya, betul sekali. Nggak mungkin ya Bu ya kalau nggak nyaman bisa sampai 17 tahun ya Bu ya. Betul. Betul sekali Bu Aneng ya. Yang Bu Nur lihat nih dari tahun 2005 sampai sekarang 2002 nih, kira-kira yang berubah banget dari Ibnu Sina apa nih Bu? Yang berubah banget itu dari infrastruktur ya Bu Aneng, dari sarana prasarananya ya. Alhamdulillah dari awal saya kesini itu banyak perubahan ya. Dari mulai ruang kelas yang tadinya mungkin cuman cukup untuk 20 orang, sekarang udah cukup untuk maksimalnya 30 orang. Wah, siswanya Allah, gitu ya. Terus juga lapangan yang tadinya mungkin lantainya paving block gitu ya Bu Aneng, mungkin masih itu ya 2010 lapangannya ya. Saya mengalami Bu paving block. Iya. Yang kalau main basket kita pantulin di sini, mantulnya ke sana. Iya betul ya. Nah, sekarang lapangan sudah mulai representatif lah ya, Udah untuk bagus lapangan banget ya, Bu, ya. basket, futsal, Voli. terus voli juga serbaguna lah gitu ya. Terus juga ada grafiti-grafitinya yang membuat wow gitu ya, seperti itu. Terus juga kita ada area lab komputer, terus kelas juga sudah dilengkapi dengan audiovisual, perpustakaan juga sudah, koleksinya sudah banyak ya banyak bukunya. banget gitu bukunya.
terutama ini juga Bu, kamar mandi ya Bu ya. Betul, toiletnya insya Allah nyaman banget gitu ya. Kita rasionya satu kamar mandi itu untuk 10 atau sampai 15 orang lah gitu seperti itu. Bersih banget. Saya pertama wangi kali ya. Iya, pertama kali kesini saya pasti kalau ke rumah orang lihat toilet Bu. Betul ya, kenapa ya? Ya gak tahu. Pas saya lihat ke Ibnu Sina, toiletnya bersih banget ya, maksudnya jadi nyaman gitu. Anak-anak juga tidak, kadang suka ada rasa jijik atau gimana ya, tapi kalau di sini insya Allah bersih. Insya Allah kita sangat memperhatikan itu, Mbak Neng. Mantap ya Bu. Terus pertama kali kesini Bu, dulu siswanya berapa orang? Dulu itu waktu saya kesini mungkin 100 orang 120 orang lah Kalau ya. sekarang berapa Bu? Nah alhamdulillah sekarang udah 323 orang. Masya Allah, 100 sampai 300 berarti 3 kali lipat ya Bu 3 ya? kali lipat, dalam waktu Masya 17 Allah tahun ya. Ya, betul. Udah banyak banget orang tua yang percaya ke SD Ibnu Sina. Mantap. Kalau dari guru Bu, dulu Ibu? Dari guru dulu mungkin 10 maksimal 12 lah ya 12 gitu ya. orang. Kalau sekarang itu udah 41 orang tim Wah, saya ya. Banyak sekali. Itu belum termasuk guru pendamping. Guru Kenapa pendamping guru juga pendamping banyak ya? itu karena kita sekolah inklusi Bu Aneng. Iya itu Bu, apa tuh Bu sekolah inklusi? Sekolah inklusi itu sekolah yang menerima semua kemampuan anak gitu ya. Maksudnya sekolah ramah anak. Iya. Gitu. Nah makanya untuk anak-anak tertentu atau yang spesial gitu ya, yang ada pendampingnya, sehingga tim saya jadi banyak sekarang. 41 orang ya. Ditambah Hafal semua Bu? 41 insya Allah. Kalau 41 insya Allah ya. Kalau dengan pendamping karena mungkin keluar masuk atau bergantian ya gitu ya, bergantian karena semakin banyak anak-anak yang dititipkan di sini gitu ya. Jadi nambah lagi pendampingnya. Jadi ya insya Allah sekitar 40 ingat juga gitu ya Bu ya, sekitar pendamping. 40 orang juga gitu Masya ya. Masya Allah ya. Kemarin Bu saat pandemi nih ya, tentunya kan anak-anak tuh di rumah, semuanya di rumah. Betul, Lalu kita masuk ke era new normal. Jadi ada siswa yang diizinkan boleh ke sekolah. Terus bagaimana dengan siswa yang nggak diizinkan Bu waktu kemarin penanganan pandemi ya? ya? Kita memberlakukan hybrid Bu Aneng. Apalagi tuh Bu? Hybrid learning. Jadi anak-anak yang tidak diizinkan datang ke sekolah, kita fasilitasi gitu ya putra-putrinya untuk belajar di rumah dengan tadi online ya. Online learning. Jadi di sekolah yang tatap muka tetap berjalan, nah kita fasilitasi dengan online-nya tetap berjalan live gitu. Saya suka lihat nih di kelas Bu, jadi ketika guru ngajar udah kayak ini Bu, udah kayak konten kreator nih. Bawa laptop, depannya ada kamera, ada infocus, udah komplit banget ya Bu ya. Betul, kita fasilitasi itu untuk menangani lost learning ya. Iya. Nah, jadi anak-anak tidak ketinggalan pelajaran lah. Masya Allah ya Ibu Sina, guru-gurunya juga luar biasa ya Bu ya. Luar biasa, kami gitu ya di sekolah dibantu oleh tim yang luar biasa sehingga masa pandemi kemarin bisa terlewati. Gitu. Ya. Guru-guru mulai dari bikin video ya Bu ya, editing. Jadi kemampuannya juga udah kayak YouTubers juga ya Bu ya. Betul Bu Aneng, sampai punya channel masing-masing. Iya betul, channel YouTube-nya, channel YouTube kelas 3, kelas 1, kelas 6 ya Bu ya, punya masing-masing. Keren. Terus Bu gini ya, pertama saya masuk ke sini nih tahun 2010-an, tiba-tiba saya diajak jalan-jalan nih Bu. Jadi ternyata per 3 bulan sekali kita ada jalan-jalan. Itu namanya apa sih Bu? Terus tujuannya teh apa? Ya Bu Aneng, itu teh namanya teh pengling Bu Aneng, pengenalan lingkungan itu teh ya. Bagian dari penunjang kegiatan belajar. Jadi belajar itu nggak harus di kelas gitu ya. Kita juga bisa melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Nah, biasanya ke tempat-tempat yang berhubungan dengan tema. Ya, misalkan temanya tentang cuaca. Nah, kita pernah pergi ke Badan Meteorologi dan Geofisika gitu ya. Terus juga kalau tentang sampah, kita pergi ke PD Kebersihan. Nah, tujuannya adalah anak itu lebih bisa mentransfer ilmu yang sudah didapat di kelas gitu ya. Terus
dapat lagi ilmu di ahlinya, betul. sehingga lebih kuat lah gitu ya, insyaallah gitu. Seru banget ya Bu, itu per 3 bulan ya Bu atau per Tergantung ya, biasanya kebutuhannya misalkan habis tema kita butuh perginya biar lebih kuat lagi nih. Nah, bisa langsung satu tema pembelajaran itu 1 bulan itu bisa aja kita berangkat. Jadi 1 semester itu kita bisa pergi keluar itu 2 kali. 2 kali. Gitu, Seru ya. banget. Itu bayar lagi nggak sih Bu? Maaf karena emak-emak ya Bu biasanya menyangkut Menanyakan pembiayaan gitu ya Bu ya. Ya, untuk masa pembiayaan itu udah include di uang kegiatan di awal semester Di awal gitu ya. semester. Jadi tidak, kalau istilahnya bahasa Sunda rencer gitu Iya ya. kan pergi ke sini bayar lagi, Nah, berenang bayar lagi gitu Tidak ya. gitu. Kita iya. sudah diatur di awal gitu ya, sehingga orang tua sudah gitu nyaman aja untuk kegiatan-kegiatan tidak usah bayar lagi. Ya, untuk menyangkut biayanya nih Bu, kebetulan ternyata Ibnu Sina udah buka ini ya Bu ya, udah buka pendaftaran ya di Oktober. Bahkan kuotanya udah tinggal 30 lagi ya Bu. Iya, Masya betul Allah. sekali Bu Aneng. Kita untuk penerimaan siswa baru 2023-2024 sudah dibuka nih sejak September kemarin bahkan ya. Pantesan gitu ya. tinggal 30 lagi ya Bu ya. Iya, jadi jika masih gitu ya ada kuotanya ya silakan nih gitu. Kita Cepet-cepet mau ya. cepet-cepet gitu ya. Karena Biasanya Desember juga udah tutup ya Bu ya, iya, udah penuh betul, ya. udah penuh gitu ya. Jadi yang punya putra-putrinya yang Segera usia SD daftarkan ya. gitu ya, segera daftarkan gitu ya. Nah. Karena ada promonya nih Bu Oh, Aneng. promo apa tuh Bu? Biasa diskon. Manfaatkan ya. Manfaatkan promo gelombang 1. Promonya apa tuh Bu? Nah, promonya ada pemotongan atau diskon 3,5 juta. Waduh, besar banget. Besar kan gitu ya. Selain potongan 3,5 juta, kalau adiknya misalnya dia dari TK Ibnu Sina, ada lagi? Ada lagi plusnya 700.000. Wah, gitu kalau ya. ditambah berarti sekitar 4 juta 4 lebih ya Bu juta ya. lebih ya. Itu yang dari TK Ibnu TK Sina dari ya. Ibnu Sina. Nah, yang dari luar pun ada kan tadi ya potongannya. Kalau gelombang 1 Kalau sampai gelombang kapan satu, Bu? Sampai bulan Februari. Oh, masih lama, tapi walaupun sampai Februari, kalau Desember kuotanya sudah terpenuhi berarti bisa ditutup. sudah ditutup. Cepet Iya, ya. cepet ya daftar ya gitu ya. Mumpung lagi PSB. Nanti untuk info-infonya bisa diakses di Instagram kita di @sd.ibnusina. Di sana akan ada link tree-nya. Itu ada infonya banyak banget. Nanti ada langsung chat admin ya Bu ya. Betul. Nanti bisa langsung nanya-nanya ke sana atau Langsung. bisa langsung datang ke sekolah ya Bu ya. Bisa, kami sangat terbuka. Misalnya penasaran dengan program-program kami, unggulannya apa, alasannya kenapa harus menyekolahkan di SD Ibnu Sina, silahkan datang saja langsung. Biar lihat lebih real. Betul, langsung di cek it out ya. Check it out. Nah Bu, lagi nih ya, saya dulu waktu kecil yang saya tahu nih kalau ngaji tuh ya gitu aja Bu, pakai Iqra, udah lulus jilid 6 langsung ke Al-Qur'an. Satu geng apa ya Bu ya, satu tim biasanya misalnya kelas A, B, C kalau di ngaji. Iya. Itu bisa beda-beda nadanya. Nah ketika saya masuk Ibnu Sina, kok nadanya sama semua, terus mahrozul hurufnya juga udah sama semua. Itu tuh kok bisa Bu sampai kayak gitu Bu? Nah, ini dia nih unggulan kami ya Bu Aneng Apa ya. tuh? Nih, program unggulan kami itu adalah di pembelajaran Al-Qur'annya. Pembelajaran Al-Qur'an yang menggunakan metode Umi. Oh, metode Umi. Itu sama nggak kayak Iqra gitu Bu? Ya kalau metode baca sih sama, tapi ada bedanya nih. Oh, Bedanya apa tuh? adalah di metode Umi itu ada jaminan kualitas. Oh. Nah, baca Al-Qur'an kan tesagawaya ya orang Sunda mah bilang ya gitu ya. harus apa? Ada ilmunya. Harus ada ilmunya, harus tartil, harus benar gitu ya. Nah, kami menggunakan metode Umi. Nah, di metode Umi ini anak-anak diajarkan makhrajul huruf yang benar, panjang pendeknya harus benar gitu ya. Jadi mulai dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu insya Allah gitu ya, lulusan dari SD Ibnu Sina itu udah bacanya tuh tartil aja. Udah bagus ya? Udah bagus, karena apa? Di akhir itu kita ada ujiannya Bu Aneng. Disidangkan ya Bu Iya, ya. disidangkan. Dan pengujinya itu gitu ya, bukan dari gurunya, tapi dari luar. Dari luar gitu. dari mana tuh Bu? Dari tim Umi Bandung Raya gitu ya, dari Umi Foundation-nya, sehingga kualitasnya tetap terjaga. Seperti itu. Jadi lulus dari metode Umi ini gitu ya, sertifikatnya bisa dipakai untuk pendaftaran sekolah ke depan.
Hebat sekali. Gitu. Jadi seperti saya Bu, walaupun saya maksudnya udah bisa lah sedikit-sedikit, tapi saya tidak bisa ya Bu yang ngajar Umi langsung. Harus ada sertifikasi dulu Bu Aneng ternyata ya. Kenapa? Kan itu satu rangkaian jaminan gitu ya. Kualitas guru juga ya Bu Kualitas ya. gurunya juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa ngajar Umi ya Bu ya. Iya, Harus betul. sudah terakui dulu sama lembaga Uminya ya Bu, Betul, baru betul. bisa mengajar. Iya, betul. Kalau di Ibnu Sina guru-guru Uminya sudah tersertifikat Bu. Alhamdulillah sudah ya. Masya Allah. Jadi ya. jangan ragu Tidak gitu usah ya. ragu ya. Insyaallah anak-anak kami akan bantu atau dorong ya, bimbing gitu ya, didik di sini menjadi pribadi-pribadi yang tadi ya, Qurani gitu ya. Dan smart tentunya itu sesuai tagline sekolah kami Tagline-nya gitu ya. Smart ya, soleh, mandiri dan terampil gitu. Terakhir nih Bu, kenapa sih mami-mami atau bunda-bunda Umi di rumah tuh harus nyekolahin anaknya di sini Bu? Harus ya, harus tentunya ya. Yang pertama nih program unggulannya tadi kaitannya sama tagline sekolah kami, soleh ya. Yang pertama anak-anak itu nanti akan kami bimbing menjadi anak-anak yang soleh. Betul. Ya, pembiasaan hariannya kita bangun ya, ibadah-ibadahnya, terus juga ya tadi Al-Quran yang pertama gitu ya. Tidak hanya sekedar bisa baca tapi juga hafal Bu Aneng ya, minimalnya juz 30 mereka sudah bisa khatam ya, juz 30-nya gitu ya. Terus kalau ada yang mampu bisa lewat dari itu hafalannya gitu ya, ada yang sampai juz 28 saat ini ya. Dan kami tunjang semua itu dengan adanya klub juga ya, klub tahfidz dan ekskul tahfidz. Nah, terus selanjutnya unggulan kami adalah di bidang kemandiriannya. Kemandirian kami tunjang dengan program yang namanya life skill gitu ya. Apa tuh Bu life skill? Nah, adalah kegiatan yang membantu putra-putri ayah bunda semuanya menjadi pribadi yang mandiri, mulai dari pembiasaan apa? Membantu atau membereskan untuk dirinya, keluarganya ataupun sesama gitu ya. Mulai dari membereskan tempat tidurnya sendiri gitu ya. Terus juga menyiapkan makanan buat keluarga gitu. Sampai dipikirin ke sana ya Bu ya. Sampai ke sana. Masya Allah. Gitu ya. Kayaknya sih saya juga Bu, insya Allah ya masih, tapi Kakang masih 3 tahun 4 tahun lagi lah. Terinspirasi nih kayaknya. Masya Allah ya. Semoga perbincangan kita nih Bu ya dapat menginspirasi ayah bunda untuk dapat menyekolahkan anaknya. Satu lagi nih Bu Aneng sebenarnya nih unggulannya. Apa tuh? Belum disampaikan nih, kegiatan belajarnya yang tidak membosankan. Betul kegiatan banget. yang active learning. Apa gitu. tuh Bu active learning? Yang menjadikan anak-anak itu peserta didik itu menjadi manusia pembelajar. Masya Allah. Pembelajar. Jadi tidak hanya dapat ilmu itu dari gurunya aja, tapi mereka bisa cari ilmu sendiri, maksudnya browsing gitu ya. Kita hanya pemantik aja gitu. Pembelajarannya tentunya sangat menyenangkan ya Bu ya, menyenangkan, banyak praktek ya, project ya, gitu ya. Jadi insya Allah lah di sini tidak membosankan. Ya Bunda jangan ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putrinya di Ibnu Sina ya Bu ya. Ya betul. Bu Nur, alhamdulillah ini tidak terasa sudah 30 menit. Oh gitu ya. Kita ngobrol kesana kesini ya Pak Tiwan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menginspirasi ayah bunda semuanya yang masih bingung mencari sekolah tentunya ya. Iya betul, jangan bingung-bingung ya. Tentunya yang sudah tadi Bu Nur jelaskan, kayaknya udah nggak usah ragu lagi deh ya Bu ya, sekolah di sini. Pokoknya tinggal call aja ya. Bisa hubungi nanti di akhir acara ini kita akan sertakan link untuk tanya jawab, link pendaftaran dan segala macam tentang Ibnu Sina. Sekali lagi terima kasih Bu Nur. Ya sama-sama Bu Aneng ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini di luar biasa kegiatannya Bu Nur ya, tapi masih bisa menyempatkan mampir di This is Podcast ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Dan buat teman-teman di rumah, ayah bunda serta teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pak Tiwan dan Pak Sauki. Karena tentunya nanti kita akan
Selain di YouTube juga akan di Spotify, di Noise dan lainnya. Terima kasih sudah menyimak hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.